أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, pagi yang mulia ini kita bermajelis ilmu dalam majelis kita Mukhtasar Riyadhus Shalihin, ringkasan dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sampai pada babu an-nasihah, bab tentang nasihat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bab kita tentang nasihat, yaitu dengan tema mengapa kita harus saling menasihati. Ya, mengapa kita harus saling menasihati. Dari tema ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan pelajari betapa besarnya syariat nasihat di dalam Islam, di mana tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat. Tatkala kita bersungguh-sungguh untuk bisa menegakkan syariat Allah, yang salah satunya adalah menasihati. Ketika kita melihat saudara kita ada yang kurang, ada yang salah, maka hendaknya kita menasihati, namun tentu dengan adab-adabnya. Dan insyaallah kita bahas adab-adabnya bi'idznillah ta'ala. Sebaliknya juga demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita sebagai seorang diri tentu sangat butuh nasihat. Kita sangat butuh dengan nasihat, yang mana tidak semuanya kita sadari, tidak semua kekurangan kita menyadari, kita memahami, tidak semuanya kita tahu bahwa itu kurang dalam diri kita, itu salah dalam diri kita. Maka dari itu, ketika ada orang yang menasehati, hendaknya kita juga yang mendapat nasihat juga menunaikan adab-adabnya. Dan insyaallah ini juga kita kaji bersama bi'idznillah ta'ala. Demikian yang terakhir insyaallah tentang bagaimana kewajiban saling menasehati ini benar-benar besar di dalam syariat Islam. Ya, mengapa disyariatkan untuk saling menasehati? Apa hikmahnya?
dari syariat untuk saling menasehati. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam bab yang ke-22, babu an-nasihah, yaitu bab tentang nasihat, beliau menyebutkan beberapa ayat serta dalil dari hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka saling bersaudara. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, muslim dengan muslim yang lain itu saudara. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka saling bersaudara. Maka ketika melihat saudara ya ada yang membahayakan, tentu kita akan mengingatkan, kita akan menasehati. Ya, kita akan katakan, bapak di belakang bapak ada jurang misalnya. Ibu hati-hati ya, belakang sedikit itu sudah becek misalnya, itu sawah misalnya. Kita yang melihat, sedangkan saudara kita tidak tahu, tidak melihat, tidak merasa. Maka kita yang melihat ada jiwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Tidak mungkin kita membiarkan saudara kita jatuh dalam keburukan. Ya, tidak mungkin kita membiarkan saudara kita akan jatuh di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena melanggar batasan-batasan Allah. Ia menyimpang dari jalan yang benar, kita tidak akan diam. Karena ruh di dalam diri kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka saling bersaudara. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya para nabi, para rasul, mereka lah yang paling kuat di dalam memberikan nasihat. Mereka lah qudwah dan contoh untuk kita semuanya. Bagaimana seharusnya kita saling menasehati. Nabi Nuh alaihissalam Allah kisahkan wa ansahu lakum. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, dan aku selalu menasehati kalian. Aku selalu menasehati kalian. Nabi Hud alaihissalam juga mengatakan demikian, wa ana lakum nasihun amin. Dan sungguh aku seorang yang memberikan nasihat dan amanah. Nasihun amin. Aku seorang yang mendapatkan amanah untuk selalu menasehati kalian. Ini ucapan para nabi, para rasul. Mereka selalu menegaskan bahwa mereka lah yang Allah perintahkan untuk menasehati umatnya. Ini saudara-saudari, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun di dalam hadis yang sahih, hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Maka kami mengatakan, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi, yaitu nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab Allah, wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu dalil pokok dalam nasihat adalah hadis ini, yaitu hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama ini dibangun di atas nasihat. Ini kalimat ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat.
Ini artinya bahwa syariat, ya, di antara syariat yang terbesar di dalam Islam adalah nasihat. Ya, di antara syariat yang terbesar dalam Islam adalah saling menasehati. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Maksudnya adalah amalan terbesar dalam haji adalah wukuf di Arafah. Maka demikian ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat, yaitu syariat terbesar di dalam agama adalah nasihat, yaitu kewajiban kita semuanya untuk saling menasehati. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agama adalah nasihat. Maka nasihat yang bagaimana? Ya, Rasulullah SAW beliau menjawab, 5. Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah. Yang pertama adalah nasihat kepada Allah. Ya, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang mukmin, seorang muslim, maka sungguh ia menegakkan nasihat pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan semua kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nasihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat bukan seperti yang kita bayangkan, ya, bahwa nasihat itu kita mengatakan, wahai saudaraku, hendaklah kau bertakwa kepada Allah, wahai saudaraku, jalankan sholat 5 waktu. Iya, itu termasuk dari nasihat. Tapi nasihat dengan makna yang luas, yaitu al-khulus. Nasihat itu memberikan al-khulus, memberikan yang terbaik. Ya, nasihat adalah memberikan yang terbaik untuk yang dinasihati. Makanya yang pertama adalah nasihat kepada Allah. Masa kita menasihati Allah? Bukan itu maksudnya. Al-khulus lillah, yaitu menjadikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terbaik pada diri kita, ketakwaan kita, keimanan kita, ya, ketulusan kita dan keikhlasan kita. Ini semuanya kita berikan kepada Allah. Maksudnya nasihat kepada Allah adalah apa yang terbaik yang kita miliki, itu kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cakupan dari nasihat kepada Allah adalah menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, demikian bersungguh-sungguh untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali kitabihi, nasihat yang kedua adalah nasihat kepada kitab Allah, yaitu memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk kitab Allah, untuk Al-Quran. Maksudnya adalah apa yang wajib kita tunaikan terhadap Al-Quran. Ya, kita berkewajiban untuk mempelajari Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, membaca dengan baik, demikian menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Demikian mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya. Termasuk dari nasihat kepada kitab Allah adalah kita mengambil pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kemudian termasuk kewajiban besar kepada Al-Quran adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian mengajarkan atau menyampaikan kepada orang lain apa yang ada di dalam Al-Quran. Inilah nasihat kepada kitab Allah, nasihat kepada Al-Quran, yaitu kita memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk Al-Quran. Wali rasulihi yang ketiga, saudara-saudari, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Nasihat yang ketiga adalah nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan yang terbaik yang kita miliki, al-khulus, yang paling murni, yang terbaik kita berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kewajiban kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah wa rasuluh. Beliau adalah hamba dan rasul Allah. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau? Beliau adalah hamba dan rasul Allah. Sebagai hamba Allah, maka tidak berhak untuk disembah, karena Rasulullah juga sebagai seorang hamba. Sifat yang kedua, Rasulullah sebagai utusan Allah. Maka sebagai utusan Allah, kita berkewajiban untuk mengikuti Rasulullah SAW, untuk senantiasa ittiba, senantiasa mengikuti dan mengambil qudwah kepada Rasulullah SAW. Maka ini kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasulullah maka kerjakanlah, dan apa yang dilarang tinggalkan. Inilah nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, wali a'immatil muslimin. Yang keempat, dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Apa nasihat yang kita berikan kepada para pemimpin kaum muslimin? Yaitu apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada mereka. Ya, ketaatan kita kepada mereka dalam perkara yang baik, mengikuti aturan-aturan dalam perkara yang baik. Ya, contoh aturan lampu merah, garis marka yang ada di jalan, Bapak Ibu. Kita harus mengikuti aturan tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Mengikuti, mau nerjang lampu merah, boleh tidak? Kok sepi, kalau tidak ada orang kemudian nyelonong, boleh tidak? Kita sebagai seorang muslim, itu akidah kita, itu iman kita. Ya, ini lampu merah yang membuat siapa? Pemimpin kaum muslimin. Dan aturan ini baik atau buruk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Baik. Seandainya tidak ada lampu merah, tidak ada bangjo, ya. Kalau kita di Jogja, bangjo, ya. Kalau tidak ada bangjo, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ya, ribut, ya. Pasti setiap pagi sore, apalagi banyak terjadi keributan, banyak yang miso-miso, banyak yang marah-marah, banyak yang ngumpat, ya. Tapi kemudian dibuat aturan. Maka buat kita bagaimana? Kita mengikuti aturan. Ya, karena itu datang dari pemimpin kaum muslimin. Dan inilah yang Rasulullah SAW sebutkan, wali a'immatil muslimin. Dan wajib bagi kalian untuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan yang terbaik apa? Ketaatan kita kepada pemimpin kaum muslimin dalam perkara yang baik ini, ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Artinya kalau perintah pemimpin ternyata dosa, maksiat, haram, ya kita tinggalkan, jangan taati dalam perkara yang haram. Tapi kalau dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mubah tadi, maka ikuti. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dan pemimpin kaum muslimin bisa jadi juga butuh nasihat. Ya, Bapak hendaklah bersikap adil kepada semuanya. Bapak Anda akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan Anda sebagai pemimpin kaum muslimin. Kalau Anda adil, Anda sangat mulia. Imamun adil, sab'atun yadhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari di mana 7 golongan mendapatkan naungan Allah, tidak ada naungan kecuali di bawah arsy Allah. Siapa yang pertama disebut? Imamun adil. Yang pertama disebut yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Nah, pemimpin juga butuh nasihat. Ya,
Ya, kita sebagai rakyat juga boleh menasehati, tapi tadi nasihat dengan adab-adabnya. Ya, nasihat dengan adab-adabnya. Kita akan sebutkan beberapa adab-adabnya jamaah rahimakumullah. Orang penting, orang terpandang, orang yang terhormat bisa tidak dinasehati di depan umum, di depan khalayak? Bisa tidak Bapak Ibu? Tidak bisa, tidak boleh ya. Kita saja orang biasa, kalau dinasehati di depan orang lain, mau tidak Bapak Ibu? Kita nggak mau. Ini bukan menasehati, ini mempermalukan. Ya, itu mempermalukan, bukan menasehati. Bagaimana yang dinasehati adalah pejabat, pemimpin, orang yang di atas, orang yang selalu disebut-sebut, yang selalu dikatakan yang terhormat ya. Kemudian dinasehati di hadapan orang lain. Orang biasa saja tidak menerima, apalagi yang di atas. Makanya ada adab-adabnya. Kemudian nasihat yang terakhir, wa'ammatihim, dan nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Ya, nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Ya, kita antara suami dan istri saling menasehati. Tapi tadi yang kita sebutkan ada adab-adabnya. Antara orang tua dengan anak ingin menasehati orang tua, boleh tidak Bapak Ibu? Tapi tadi ada adab-adabnya, ada batasan-batasannya. Ya, nanti kita sebutkan. Demikian, seorang menasehati tetangga, boleh tidak Bapak Ibu? Itu agama kita, ya. Agama kita saling menasehati, tapi tentu dengan adab-adabnya, dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, dengan ucapan yang santun. Ya, nasihat itu bukan merendahkan, nasihat bukan menghina, ya, nasihat bukan membuli, tapi nasihat benar-benar apa yang murni dari hati, apa yang paling tulus dari hati kita berikan untuk saudara kita. Inilah nasihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis berikutnya dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bagaimana berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu baiat, Bapak Ibu? Baiat itu sumpah, bersumpah untuk taat, ya, bersumpah untuk taat kepada pemimpin, itu namanya baiat. Dan para sahabat baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pemimpin kaum muslimin, yaitu pemimpin umum kaum muslimin, maka ada baiat. Sehingga Rasulullah SAW dibaiat oleh para sahabat. Ketika Rasulullah meninggal, siapa yang menggantikan Bapak Ibu? Yang menggantikan adalah mereka para sahabat khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka ketika Abu Bakar menjadi khalifah, para sahabat baiat kepadanya. Kemudian digantikan Umar, maka para sahabat baiat kepadanya. Ini baiat kepada pemimpin kaum muslimin semuanya. Ya. Adapun di zaman kita ada kelompok-kelompok dalam Islam yang mengharuskan jamaahnya untuk baiat kepada gurunya, baiat kepada ustadznya, kepada kiainya. Seperti itu boleh tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya, jawabannya tidak ya. Karena tidak ada baiat kecuali kepada pemimpin kaum muslimin ini. Dan pemimpin itu adalah pemimpin umum kaum muslimin zaman kita, ya, kelompok-kelompok, raja-raja, negara-negara, ya, sehingga kaum muslimin terpecah belah, ya, maka tidak ada baiat. Ini jamaah rahimahullah. Kecuali nanti datangnya Al-Imam Mahdi, ya, rahimahullah, ya. Al-Imam Mahdi ketika nanti turun, dia datang. Maka Imam Mahdi yang benar-benar Imam Mahdi, ya, bukan Imam Mahdi KW, ya Bapak Ibu, tapi Imam Mahdi yang benar yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih, dalam hadis yang sahih dengan sifat-sifatnya, kemudian muncul di akhir zaman. Nah, itu pemimpin untuk seluruh kaum muslimin. Maka seperti itu kita berbaiat kepada Imam Mahdi. Ini jamaah rahimahullah. Adapun kepada kelompok-kelompok masing-masing maka tidak ada baiat. Karena baiat ini sumpah untuk taat. Dia bisa jadi pemimpin salah, pemimpin tidak benar, bisa jadi antara pemimpin satu dengan yang lain berselisih, masing-masing sudah berbaiat dan nanti terjadi fitnah-fitnah.
kalau itu tidak benar. Jarir mengisahkan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, untuk menunaikan zakat, dan selalu menasihati kepada setiap muslim. Di antara baiatnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wa nushi likulli muslim, dan aku berbaiat pada Nabi untuk selalu menasihati kepada setiap muslim. Ini faedah yang kita ambil. Baiatnya para sahabat, baiatnya para sahabat di antaranya apa? An-nushu likulli muslim, untuk selalu menasihati kepada setiap muslim. Bapak Ibu rahimahumullah, adab-adabnya di dalam menasihati tentu harus kita jalankan, kita indahkan. Tapi di sisi yang lain, kita sebagai muslim, sebagai muslimah, itu ada kewajiban apa? Ada kewajiban saling menasihati. Ya, maka ini dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengharuskan kita untuk menegakkan syariat saling menasihati. Dalil yang terakhir, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, tidak beriman dengan benar sampai ia memberikan untuk saudaranya apa yang disukai untuk diri sendiri. Kita ingin masuk surga, Bapak Ibu. Ya, kita ingin masuk surga. Maka kalau ada saudara kita yang salah, kita biarkan atau kita nasihati, Bapak Ibu? Kenapa? Agar masuk surga. Kita semuanya takut untuk terjerumus dalam neraka. Maka kalau ada saudara kita yang salah, kita biarkan, nggak enak, pakewo, nggak enak kalau mau nasihati. Atau tetap kita nasihati, Bapak Ibu? Tetap kita nasihati. Ya, tapi tadi dengan ada badannya, insya Allah kita kaji. Tetap kita harus nasihati. Tidak hanya kita yang ingin selamat dari neraka, tapi siapa saudara-saudara kita juga harus kita nasihati agar selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan sifat ini ternyata seorang muslim, seorang muslimah itu dituntut untuk suja. Ya, seorang muslim dan muslimah dituntut untuk pemberani, Bapak Ibu. Tapi berani yang beradab, bukan berani yang nekat, ya. Bukan berani yang nekat, tapi berani yang beradab. Ya, itu lu salah. Berani tidak menasihati, ya harus berani. Nanti marah nih, nggak apa-apa, sabar pelan-pelan. Nasihati dengan baik. Ya, nasihati di tempat yang tersembunyi empat mata. Tidak ada orang lain yang tahu, ya seperti itu. Ada satu contoh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abban, ya guru kita yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di kampus UIN, ya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abban, beliau pernah menceritakan, saya sholat di Masjid Nabawi, karena tinggal beliau di kota Madinah, rumah tidak jauh dari Masjid Nabawi. Saya suatu saat sholat berjamaah, ya, sholat fardu. Di samping saya ada yang ketika imamnya sudah selesai sujud, kemudian Allahu Akbar dan tasyahud terakhir atau tahiyat terakhir, semuanya mengikuti imam. Tapi yang samping saya ini tetap sujud dan terus berdoa, tetap sujud dan tidak mengikuti imam untuk duduk tahiyat, tapi terus ia sujud. Ia sangat panjang, sangat lama sujudnya. Ia terus berdoa dalam sujudnya sampai hampir selesai dari tahiyat baru bangun. Ia hampir selesai tahiyat baru bangun. Nah, kira-kira seperti ini tepat atau tidak tepat, Bapak Ibu? Iya, sesuai dengan sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah? Tidak sesuai. Kenapa?
Karena memperpanjang sujud itu sunnah, tetapi mengikuti imam itu wajib. Ya, antara yang wajib dengan sunnah mana yang didahulukan Bapak Ibu? Iya, segera. Kecuali sholat sendiri, sholat malam, sholat duha, sholat sendiri. Mau panjangkan sujudnya boleh, mau 1 jam, 2 jam bebas ya. Silakan, mau panjang boleh ya. Kalau sholat sendiri, tapi ini sedang makmum, kewajiban makmum apa? Mengikuti imam. Ketika imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana makmum bolehkah melanjutkan doa-doa biar panjang setelah selesai semuanya baru ikut salam? Benar tidak seperti ini? Kurang tepat ya. Kenapa? Karena berdoa di akhir tahiyat itu sunnah, iya sunnah. Tapi mengikuti imam apa tadi? Wajib. Maka imam salam juga kita segera ikut salam. Walaupun masih pengen berdoa misalnya, ya di waktu lain, di sholat yang lain, yang memang kita bisa perpanjang ya seperti itu. Maka selesai sholat, orang tadi disalami oleh Syekh, ya saya menceritakan ini pelajaran bagaimana nasihatnya. Maka aku salami, assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Kemudian Anda dari mana? Saya dari negeri fulan, ya negeri fulan. Tadi aku melihat Anda memperpanjang sujud. Ya, aku melihat Anda memperpanjang sujud ketika imam sudah takbir untuk tahiyat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika mendengar ucapan ini, ya orang yang sujud lama tadi wajahnya berubah. Ia kecewa, ia marah, ya. Lawang saya sujud masa ditegur, masa saya disalahkan, seakan merasa seperti itu. Sehingga wajahnya memerah, wajahnya ia menunjukkan tidak suka, marah ya. Maka Syekh tetap ia melanjutkan nasihatnya dengan lemah lembut. Saya berusaha nasihati orang ini dengan lemah lembut. Maka sebelum saya lanjutkan nasihat, saya katakan saya memohon kepada Allah agar semua doa-doamu dikabulkan Allah, katanya. Di situ wajahnya berubah lagi. Oh, saya didoakan sama Syekh ternyata. Dia berubah lagi wajahnya menjadi cerah, menjadi senang. Dia mengatakan amin, 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 senang sekali, ya. Setelah itu kemudian baru saya menyampaikan nasihatnya, akhi, saudaraku, Anda memanjangkan sujud seperti itu memang sunnah, memanjangkan sujud itu sunnah. Tapi di sisi yang lain mengikuti imam itu hukumnya wajib. Tentu yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Karena yang dinasihati sudah mulai respect tadi, sudah mulai senang tadi, dikatakan semoga semua doa-doamu dikabulkan Allah tadi, maka dinasihati dia langsung menerima. Ya, saya mengatakan dia langsung menerima. Oh benar, tapi ini baru pertama saya dengar, kata orang ini, itu baru pertama saya dengar. Subhanallah, itu ilmu buat saya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan, kata orang ini. Subhanallah. Coba contoh ya Bapak Ibu. Jadi orang dinasihati kadang sudah pasang, ya, pasang sikap ya, merasa kok saya disalahkan, kok saya dianggap tidak baik, kok saya dianggap ada yang kurang, ya seperti itu. Jadi kadang ini tadi mental kita belajar untuk menasihati. Yang kita nasihati kok sikap tidak baik, kok marah, kok berucap yang buruk, ya mental kita siap sebagai yang menasihati. Ya kita harus siap. Tapi tadi dengan adab, dengan akhlak, dengan ucapan yang santun, subhanallah, yang seperti itu ternyata memudahkan hati untuk menerima. Ya, ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari syariat untuk menasihati tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja adab-adab yang harus kita tunaikan? Yang pertama hendaklah kita menasihati karena Allah, dalam rangka mengharapkan ridho Allah. Ini adab yang pertama. Saya ingin menasihati, tapi niatnya apa tadi? Karena Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menguatkan mental kita Bapak Ibu. Kalau yang dinasihati tidak menerima, buat kita ringan. Kenapa ringan? Ya karena memang kita menasihati karena Allah. Seandainya tidak menerima tidak masalah. Itu ibadah kepada Allah. Saya mengharapkan ridha Allah. Ya, ini yang pertama.
Kemudian adab yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat yang kita sampaikan benar-benar ilmu. Ini yang kedua. Jangan sampai nasihat yang kita sampaikan kita sendiri masih ragu, kita sendiri belum yakin, kita sendiri masih belum jelas. Jangan. Yang namanya nasihat itu harus benar-benar ilmu yang kita sampaikan. Akhi, kok saya melihat Anda belum sholat 5 waktu misalnya. Ya ibu, ya sholat 5 waktu itu bagi seorang muslimah wajib, harus dijaga. Bahkan amalan yang pertama akan dihisab Allah misalnya. Ini ilmu sudah jelas buat kita, itu ilmu. Ya kita tahu ilmunya, kita tahu dasarnya, kita sudah duduk belajar mendengarkan tentang ilmunya. Silahkan, kalau sudah ilmu maka itu bisa kita sampaikan kepada orang lain. Adab selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang ketiga, ketika menasehati jangan sampai menyinggung, jangan sampai melukai hati, ya, atau menyakiti. Ya, ketika menasehati tentu memilih kata-kata yang terbaik, sikap yang terbaik, wajah yang berseri, wajah yang bersahabat, ya, segala yang terbaik kita berikan, ya, sehingga jangan sampai menasehati ada yang melukai. Dasar kamu memang tukang ngeyel misalnya. Jangan, kata-kata seperti itu menyakitkan. Memang kamu belum pernah kamu bisa menerima nasihat saya misalnya. Jangan, itu menyakiti. Ya, para nabi dan para rasul tadi contoh buat kita dalam menasehati. Apakah mereka mencela? Tidak. Ya, mereka selalu mengucapkan yang baik. Mereka selalu berakhlak yang baik dalam menasihati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara adab-adabnya adalah memilih waktu dan tempat yang cocok, ya, yang sesuai. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, antara satu waktu dengan waktu yang lain tidak sama. Seorang ketika sedang banyak masalah, banyak pekerjaan, dinasehati, bagaimana? Berat tidak? Berat, ya, urusan kerjaan saja belum selesai, masih sibuk sekali, masa dinasehati, ya, mungkin akan marah-marah, ya. Tapi coba kalau sudah santai, nyaman, ya, mungkin bangun tidur pagi hari nyaman, atau hari libur misalnya, seperti hari ini, hari Ahad, ya, hari Ahad nyaman, pikiran nyaman, merasa sedang asik bersama keluarga. Ini waktu tepat untuk menasehati, ya, nasihati. Kenapa? Hati sedang terbuka, hati sedang nyaman, ya. Ini maka waktu dan tempat ini benar-benar harus santun, harus hikmah dalam memilih, ya. Tidak sembarang waktu, tidak sembarang tempat kita menasihati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara adab-adabnya adalah dengan mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik. Nasihat yang baik dengan hikmah, dengan bijak. Kita menasehati itu dengan bijak, dengan nasihat yang baik. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah perintahkan Nabi Musa bersama dengan Harun, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan katakan wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, apa yang diucapkan kepadanya? Qaulan layyinan, ucapan yang lembut, ucapan yang bijak, yang hikmah, ucapan yang baik. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mungkin dengan nasihat yang baik, nasihat yang hikmah, yang bijak tadi, dia akan mengingat Allah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinasihati siapa, Bapak Ibu? Fir'aun, ya, manusia yang terburuk, manusia yang paling kafir. Bagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Ucapkan ucapan yang baik, ucapan yang santun, ucapan yang lembut, yang subhanallah. Padahal yang dinasihati siapa, Bapak Ibu? Yang dinasihati adalah Fir'aun, tetap dengan adab-adab yang demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab dalam menasihati, perhatikan kejiwaan orang yang kita nasihati. Ya, perasaan dan jiwanya juga kita perhatikan. Ya, tadi kalau jiwanya sedang lapang, jiwanya sedang tenang, sedang bahagia, ya, sedang banyak yang membuatnya tenang, alhamdulillah, itu hati terbuka, Bapak Ibu.
khususnya buat ibu-ibu ya, kalau mau menasehati suami ya, ibu-ibu kalau mau menasehati suami ini perhatikan perasaan suami ketika sedang tenang, nyaman, bahagia, sedang plong ya, subhanallah itu mudah sekali dinasehati ya. Ini adab dalam menasehati. Jangan sedang suntuk, sedang banyak masalah, sedang ya banyak pekerjaan, jangan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab dalam menasehati adalah memilih kata-kata yang paling santun, kata-kata yang paling enak didengar ya. Satu ucapan dengan ucapan yang lain tidak sama ya. Maka pilihlah kata-kata yang terbaik, kata-kata yang paling indah, yang paling santun, yang paling nyaman didengar, paling nyaman dirasakan di hati ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab dalam menasehati, tampakkan rasa sayang kita kepada orang yang dinasehati. Kita itu sayang. Kenapa menasehati? Karena sayang. Kenapa menasehati? Karena cinta kepada orang yang kita nasehati. Ditujukan. Bahkan bisa kita buka dari ucapan itu, akhi, saya itu sayang banget sama anti, sama anda, sama ibu, sama bapak, sama mas, mbak ya. Kita ucapkan saya sayang banget ya. Sehingga sifat sayang ini gak mungkin kalau ada yang saya anggap kurang, saya anggap harus diingatkan. Tidak mungkin saya diam. Saya sebagai seorang yang bersahabat, berteman, saya akan mengingatkan. Nah, ini bisa kita sebutkan di awal. Senyum kita, wajah berseri kita, sikap kita yang benar-benar terbuka dengan sahabat kita, ya. Ini diantara adab dalam menasehati. Tunjukkan bahwa kita sayang, bukan sedang menghakimi. Ya, ini kita menasehati bukan sedang menghakimi, bukan sedang menyalahkan, bukan sedang menyerang, memojokkan, bukan. Kita menasehati tunjukkan bahwa kita sangat sayang dengan orang-orang yang kita nasihati. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab dalam menasehati agar nasihat secara sembunyi-sembunyi. Ya, ini berikut adabnya. Kalau menasehati harus sembunyi-sembunyi. Seorang istri menasehati suami di depan anak-anak, boleh tidak? Tidak boleh ya, jangan sebutkan di hadapan anak-anak ya. Ketika sedang berdua saja ya, maka pegang tangannya ya, kemudian silakan dia sampaikan dengan bentuk kasih sayang, perhatian kita ya, seperti itu. Tapi cukuplah empat mata saja ya, jangan di hadapan yang lain atau di hadapan anak-anak. Mama ini loh selalu seperti ini, tapi anak-anak mendengar misalnya, jangan ya. Bapak-bapak nasihati istri juga harus benar-benar menjaga ya kehormatan seorang ibu di hadapan anak-anak ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab dalam nasihat agar kita menampakkan juga uzur untuk orang tersebut. Saya tahu mungkin Anda belum paham tentang hukum ini ya. Jadi seakan kita juga menyampaikan Anda salah, itu Anda punya uzur, Anda punya alasan ya. Anda punya alasan, saya tahu ya. Tapi karena saya cinta kepada Anda, maka saya sampaikan bahwa yang benar seperti ini misalnya ya. Jadi di antara adabnya, tunjukkan bahwa kita memberikan uzur, memberikan alasan ya untuk orang tersebut. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara adabnya nasihat jangan sampai menjadi debat kusir. Kadang ada orang yang dinasehati itu langsung menolak. Saya yang lebih tahu, saya yang lebih paham ya, saya yang lebih ini. Kadang menolak ya. Kalau menolak seperti itu ya cukup sampaikan 1-2 kata saja. Saya hanya sekedar mengingatkan kalau mungkin ada baiknya misalnya. Ya kalau baik semoga bermanfaat. Kalau tidak, anggap saja tidak ada misalnya, nggak apa-apa. Kata-kata yang ringan ya. Tapi jangan sampai menjadi bantah-bantahan. Jangan sampai menjadi debat kusir. Yang penting menang ya. Yang penting beradu argumen, jangan. Itu ya tidak positif, tidak produktif ya jamaah rahimakumullah. Maka debat kusir tinggalkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, adab yang terakhir, doakan sebelum dan sesudah menasehati. Ya, yang terakhir ternyata dengan dia kita nasihati itu, sebelum kita nasihati saja sudah kita doakan, ya Allah, saya ingin menasihati suami saya ingin menasihati anak saya. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk, bukakan hatinya ya Allah. Kemudian nasihati.
Ya, tapi maksudnya doa tadi doa di tempat lain, ya bukan di depan anak yang mau dinasehati ya. Kemudian selesai dinasehati di kesempatan lain dia sedang berdoa seperti malam terakhir antara adat dengan qomat. Kemudian kita doakan, ya Allah, semoga suamiku mendapat hidayah, kau limpahkan hidayah, kau bukakan hatinya, saya doakan. Nah, ini adab-adabnya. Kalau kita menasehati dengan adab seperti ini, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana? Mudah tidak diterima? Ringan tidak di hati untuk diterima, Bapak Ibu? Sangat ringan. Oh, ternyata nasihat dengan adab-adabnya itu sangat indah, sangat santun, sangat nyaman, enak di hati. Alhamdulillah. Ya, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit lagi saya tambahkan. Terakhir, ya, bahwa nasihat ini mengokohkan agama kita. Ini yang pertama. Buat kita yang menasehati, kita menyampaikan nasihat itu mengokohkan agama kita. Ya, tidak mungkin kita menasehati kita sendiri melanggar, ya. Tidak mungkin, itu dilarang dalam syariat kita. Kita menasehati ya kita yang paling pertama untuk mengamalkan. Ya. Kemudian menasehati itu bukti cinta kita kepada orang yang kita nasihati. Ya, bukti cinta kita kepada yang kita nasihati. Kemudian juga nasihat itu kebaikan untuk keluarga dan masyarakat. Kalau keluarga itu saling menasihati hidup, ya, tidak ada yang lalai, tidak ada yang jatuh dalam dosa dan maksiat. Kenapa? Hidupnya saling menasihati. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat itu akan memadamkan kemungkaran. Ya, memadamkan kemungkaran. Artinya orang yang berbuat mungkar akan mengerim. Oh, ternyata ada yang tidak suka. Ternyata saya seperti ini dilarang. Ternyata Bapak Kiai yang melarang saya tidak boleh seperti ini. Maka justru dengan saling menasehati itu akan memadamkan kemungkaran, akan menghilangkan atau mengurangi kemungkaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan nasihat kita sudah bisa menunaikan syariat di dalam Islam. Salah satunya adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya. Dan kemudian yang terakhir, dengan nasihat kita sudah menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinu an-nasihat, agama ini dibangun di atas nasihat. Ini Bapak Ibu yang kita kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin satu poin terakhir, bahwa kita ketika gantian kita yang dinasehati, kita harus menampakkan bersyukur, ya, terima kasih, senang, tunjukkan kita senang, sehingga orang lain tidak ragu-ragu kalau menasehati. Dan itu akan menyempurnakan kita, ya Bapak Ibu. Ketika dinasehati jangan langsung marah atau tidak suka atau sukudan, jangan. Kita harus yakin bahwa yang menasehati itu orang baik, orang mau dia menyempurnakan yang ada dalam diri kita, sehingga tunjukkan, ya, sikap kita yang baik kepada orang yang menasehati. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bishawab.